Om Swastiastu. Halo teman-teman, kami dari kelompok Friends Line akan menyajikan materi yang terdiri dari yang pertama, pentingnya kebijakan dividen, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yang ketiga, stok dividen, stok split, dan stok repurchase. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Putu Mika Cahyanti, absen 11. Perkenalkan, nama saya Putu Dora Mahayani, nomor absen 2. Nama saya Niputu Dika Budiatnyani, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Rizkyani, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Sucita Anggreni, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Niloyan Cempaka Suandewi Putri, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Ninengah Ernawati, nomor absen 34. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya kebijakan dividen. Dividen merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam perusahaan karena menyangkut pemegang saham yang notabene-nya merupakan sumber modal dari perusahaan tersebut. Menurut The Bird of Heart Theory yang ditemukan oleh Gordon pada tahun 1963, menyatakan bahwa investor lebih memilih dividen karena dianggap lebih pasti dibandingkan dengan capital gain. Sementara jika dikaitkan dengan pajak, maka investor lebih cenderung memilih capital gain. Hal ini dikarenakan dari dividen lebih tinggi dibandingkan dengan pajak capital gain. Begitu pentingnya peranan dividen, maka perusahaan enggan melakukan pemotongan terhadap dividen. Perusahaan yang melakukan potongan dividen memberikan sinyal yang buruk bagi investor yang menandakan bahwa kondisi keuangan kurang bagus, sehingga permintaan pasar terhadap saham perusahaan tersebut akan turun. Baik, saya akan menjelaskan secara umum metodologi pembagian dividen ada dua macam, yaitu dengan cash dividen dan stok dividen. Pemilihan apakah perusahaan akan membagikan cash dividen atau stok dividen tergantung dari perusahaan. Cash dividen adalah pembagian dividen dengan cara cash. Dividen diberikan secara tunai kepada investor. Stok dividen adalah pembagian dividen dengan cara menambah kepemilikan saham yang dimiliki investor. Kondisi di Indonesia, perusahaan yang publis di Bursa Efek Indonesia lebih suka membagikan cash dividen dibandingkan stok dividen. Dari data 2004 sampai 2007, perbandingan perusahaan yang membayarkan cash dividen 42 kali lipat dibandingkan perusahaan yang membayar stok dividen. Ada beberapa alasan mengapa di Bursa Efek Indonesia lebih cenderung membagikan dividennya dalam bentuk cash dibandingkan dalam bentuk stok. Penjelasan ini lebih cenderung pada aspek psikologis individual investor. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Sartono 2008, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Verhoorne dan Wachowicz 2009, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu likuiditas perusahaan. Likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, semakin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, maka makin besar kemampuannya untuk membayar dividen. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut.
Hal ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan atau earning yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Dengan kata lain, perusahaan harus menetapkan dividen payout ratio yang rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka makin besar kebutuhan akan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya, perusahaan tersebut biasanya lebih senang untuk menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Hal ini berarti bahwa makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan, yang ini berarti semakin rendah dividen payout ratio-nya. Yang keempat, peluang ke pasar modal. Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan dengan baik, mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas data, akan mempunyai peluang besar untuk masuk ke pasar modal dan bentuk pembiayaan-pembiayaan eksternal lainnya. Tetapi, perusahaan yang baru atau bersifat coba-coba akan lebih banyak resiko bagi penanam modal potensial. Kemampuan perusahaan untuk menaikkan modalnya atau dana pinjaman dari pasar modal akan teratas, sehingga perusahaan seperti ini harus menahan lebih banyak laba untuk membiayai operasinya. Jadi, perusahaan yang sudah mapan cenderung untuk memberi tingkat pembayaran yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil atau baru. Yang kelima, pengawasan terhadap perusahaan dana yang berasal. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari sumber intern saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas dasar pertimbangan bahwa kalau ekspansinya dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru, akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula, kalau membiayai ekspansi dengan hutang akan memperbesar risiko finansialnya. Mempercatatkan pada pembelajaran intern dalam rangka untuk mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, berarti mengurangi dividen payout ratio. Di sini saya akan memberikan pengertian mengenai stok dividen. Stok dividen adalah salah satu aksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan membagikan sejumlah dividen saham sebagai pengganti dari dividen tunai. Jumlah saham yang beredar menjadi sangat meningkat, sehingga harga saham akan menjadi turun karena bertambahnya jumlah saham yang beredar. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pembagian stok dividen. Yang pertama, haruslah disetujui oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pengambilan kebijakan peraturan, pembagian maupun pembayaran dividen, baik untuk dividen tunai maupun dividen saham, perusahaan harus melalui persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS. Syarat yang kedua yaitu memiliki saldo laba ditahan yang memadai. Pembayaran dividen saham juga dapat bersumber dari laba ditahan ataupun retained earning perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan membayarkan dalam bentuk suatu dividen saham, maka perusahaan akan mengeluarkan uang tunai untuk dibayarkan kepada para shareholder. Yang ketiga, yaitu tujuan dari stok dividen. Yang pertama, untuk meningkatkan bahwa pembagian ekuitas pemegang saham. Yang kedua, yaitu meningkatkan daya jual saham perusahaan. Yang ketiga, untuk menginvestasikan ulang secara permanen ke dalam perusahaan. Dan yang keempat, yaitu untuk memenuhi harapan pemegang saham untuk mendapatkan dividen tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Penjelasan yang keempat, yaitu kelebihan dari stok dividen. Yang pertama, yaitu menikmati peningkatan nilai saham yang luar biasa. Yang kedua, yaitu ikatan emosional
dengan perusahaan karena merasa sebagai pemilik. Dan yang terakhir yaitu perusahaan tidak perlu membayarkan pajak. Adapun keuntungan dari perusahaan membagikan stok dividen, yaitu yang pertama, meningkatkan likuiditas perusahaan. Dengan melakukan pembagian dividen saham, maka jumlah saham yang beredar pada perusahaan akan bertambah. Secara teori, peningkatan jumlah saham yang beredar akan berdampak pada peningkatan likuiditas dalam perusahaan. Dampak peningkatan jumlah list share ini ternyata hampir sama dengan dampak yang dihasilkan dari stock split. Dan yang kedua yaitu pengalihan dana untuk kegiatan ekspansi. Dengan membagikan sebuah dividen saham, otomatis laba dan kas perusahaan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, perusahaan bisa menggunakan laba tersebut untuk kegiatan ekspansi. Misalnya seperti membayar utang yang akan jatuh tempo, membiayai kegiatan operasional, dan sebagainya. Keuntungan yang ketiga yaitu arus kas tidak terganggu dan terjadinya penguatan struktur modal, pembagian saham, dan yang keempat yaitu arus kas tidak terganggu dan terjadinya penguatan struktur modal. Pembagian dividen saham tidak akan dapat menimbulkan pengeluaran kas tunai karena pembayaran dividen saham berasal dari saldo laba ditahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi stock split. Stock split adalah suatu langkah atau tindakan yang dilakukan korporasi untuk memecah saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan nilai nominal yang lebih rendah per lembarnya secara proporsional. Pemecahan saham dilakukan dalam rasio tertentu. Tindakan korporasi memecah saham ini akan meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar. Peningkatan jumlah lembar saham diiringi dengan penurunan nilai nominal saham tanpa adanya transaksi jual beli. Artinya, modal yang dimiliki oleh setiap pemegang saham tidak mengalami perubahan. Manfaat stock split yaitu yang pertama adalah meningkatkan atau menambah jumlah saham yang beredar sehingga setiap lembar saham lebih liquid. Yang kedua yaitu menjaga tingkat likuiditas saham agar tetap memiliki pergerakan yang aktif. Yang ketiga, menurunkan harga saham untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga dapat memberatkan investor publik yang berminat untuk membeli saham perusahaan. Yang keempat, menarik lebih banyak investor. Yang kelima, memberi kesempatan kepada investor untuk melakukan diversifikasi investasi. Dan yang keenam yaitu mengubah jumlah saham outlot menjadi round lot. Pengaruh stock split terhadap harga saham yaitu semakin tinggi harga saham di satu sisi menunjukkan fundamental perusahaan semakin bagus. Namun di sisi lain, harga saham yang terlalu tinggi justru menggerus likuiditas saham itu sendiri, sehingga pergerakannya lambat atau kurang aktif. Selain itu, harga saham yang tinggi juga menurunkan atau mengurangi kemampuan investor untuk membeli saham tersebut. Jika tidak segera dilakukan aksi korporasi, dikhawatirkan harga saham yang tinggi justru dapat melemahkan fundamental perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang stock repurchase. Stock repurchase adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Stock repurchase merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan cash flow yang dimiliki perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Metode stock repurchase diantaranya yaitu yang pertama, tender offer. Lewat tender offer, perusahaan mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan akan membeli kembali beberapa lembar saham pada harga dan periode tertentu yang ditetapkan. Pembelian kembali saham dengan metode ini dapat menaikkan kembali harga saham di pasar modal. Yang kedua yaitu open market repurchase. Open market repurchase tidak mengikat suatu perusahaan untuk benar-benar membeli kembali saham sebanyak jumlah yang dijual sebelumnya, melainkan jumlah saham yang dibeli relatif kecil.
Pembelian kembali dilakukan melalui pialang dengan pembayaran komisi pada tingkat normal dan pembelian pada harga pasar. Yang ketiga yaitu Dutch auction. Dalam metode ini, perusahaan menyebutkan ring harga saham yang ditawarkan, di mana para pemegang saham akan memilih satu harga yang mereka tetapkan untuk menjual saham yang mereka miliki kepada perusahaan. Kembali dengan saya. Sekian paparan materi dari kelompok Friends Line. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.